udah dibuka bajunya baru celananya aku buka gitu. Goblok banget sih lu bisa nggak sih mainnya gitu. Nah coba kamu ceritain, bongkar. Nah, mungkin dianya yang kayak maaf ya teh gitu, nggak apa-apa teh gitu. Punyanya aku biar dia tegang juga. Terus dimasukin. Dimasukin. Enggak pakai. Kita tuh jadi sama-sama keluar. Oke, di diari kali ini sudah ada Catherine. Catherine akan menceritakan tentang pengalaman pribadinya. Tapi seperti biasa, disclaimer dulu ya guys. Kalau cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, melainkan hanya diambil pelajarannya saja supaya kita itu terhindar dari hal-hal buruk gitu loh. Yang pasti sekolah, apa yang masih kuliah, di skip dulu, jangan nonton video ini ya. Ini untuk yang udah menikah, yang udah dewasa lah kayak gitu ya. Oke, kita ambil pelajaran dari kisahnya Catherine. Apa kabar, Cat? Baik, Kak. Catherine mau cerita apa di diari kali ini? Jadi aku punya pengalaman, Kak. Aku ceritanya waktu itu keadaannya rumah aku itu mama sama papa lagi pergi sepi. Aku punya saudara. Saudaranya apa tuh? Laki-laki tapi maksudnya nggak beda jauh umurnya sama aku gitu. Maksudnya saudaranya ponakan, sepupu, om atau apa? Ponakan. Tapi tuh ponakan apa? Ponakan tapi kakaknya adiknya mama gitu loh. Jadi ponakan aku kan. Kamu ponakannya. Iya. Kamu ponakannya? Dia dong, jadinya aku bibinya. Oh, kamu bibinya. Iya. Tapi nggak beda jauh kita. Berapa umurnya? Waktu itu aku umur 22, dia 20. Udah 2 tahun doang. Maksudnya iya, nggak beda jauh. Terus gimana tuh ceritanya? Iya, waktu itu kan kebetulan rumah sepi, mama sama papa kan lagi nggak ada di rumah gitu. Emang dia tuh kan karena sekolahnya di sini di kota Bekasi gitu kan ya. Dia dari kampung gitu. Jadi tinggal sama aku, sama mama papa. Waktu itu ya kan dia umur 20 berarti dia udah nggak sekolah dong, say. Iya udah lulus. Nah sebelumnya tuh sekolah jadi tinggalnya di aku. Okay. Dia baru mau nyari kerja. Terus habis itu udah waktu itu aku nggak sengaja sebenarnya siang-siang nih mau nyuruh dia makan gitu kan. Nah terus tiba-tiba aku ketuk tuh nggak dibuka-buka. Nah ini orang kemana gitu kan ya, kok nggak jawab gitu. Nah terus aku buka pintu sama dia. Nah terus pas tiba-tiba aku lihat dia lagi ya nonton film itu, waktu bilang gitu sembari buka celana segini. Ketahuan aku. Sendirian? Iya sendirian. Kan dia tinggalnya di atas. Kamarnya nggak dikunci, diketok-ketok nggak nyaut. Ternyata mungkin dia lagi asik, lagi nonton itu. Gitu. Kamu marahin nggak? Enggak, cuman kita sama-sama kaget aja, shock gitu. Nah terus habis itu dia posisinya lagi nonton duduk? Iya lagi nonton, lagi duduk, lagi buka segini gitu. Dia kaget, aku juga kaget. Ya. Terus jadi habis gitu ada tuh aku masuk gitu kan ya. Ngapain bilang gitu. Enggak Kak gitu bilangnya. Terus dia langsung buru-buru pakai celana. Terus dia gimana ya, kayak nahan aku di kamar gitu untuk nutup pintu gitu kan ya. Terus dia jelasin ngapain gitu. Enggak ngapa-ngapain gitu, cuman ini nonton dari temen kata dia gitu. Nonton apaan kata dia gitu. Dia bilang gitu. Namanya aku kan maksudnya pernah juga nonton begitu, pasti kan aku tahu dong Kak, misalnya sampai ke arah ke situ gitu. Kelihatan semua? Iya kelihatan semua. Yang dalamnya juga dibuka? Iya dibuka. Gitu. Malu dong dia? Iya dia malu, ketakutan gitu. Terus aku gini, ya udah sini duduk kata bilang gitu. Duduk sini. Aku coba nonton apa? Aku kan kepo gitu kan ya. Nonton apa? Coba cerita, coba lihat gitu. Akhirnya aku duduk sama dia di kasur berdua-duaan tuh. Nonton gitu. Nah, karena ya mungkin dia juga nggak jelek-jelek amat sih ya, cakep, putih gitu kan, yang manis gitu. Akhirnya bilang gini, mau nggak gitu,
coba yuk kita praktekin, aku bilang gitu. Terus Iya, kata terus dia? Dia juga enggak kak, nggak enak, bilang gitu. Dianya yang ngasih jual mahal gitu, nggak mau tuh. Terus kenapa kamu yang duluan ngajak tuh? Padahal dia yang nonton. Iya, dia yang nonton. Nah kalau yang ngajak, Ceweknya agresif banget ini. out of the box ya. Namanya ya mungkin aku kan udah dewasa dari Iya. dia gitu kan. Dan kan itu mah sepupu sendiri, emang snap song. ya ya mungkin kenapa ya buat pengalaman juga kali, pengalaman aku, pengalaman dia gitu. Oh, pada saat itu mikirnya kayak gitu aja ya, singkat gitu ya. Terus Udah tuh kata dia, enggak kak, nggak mau, udah kata dia gitu. Kataku udah nggak apa-apa kok, bilang gitu. Udah kamu nonton aja, kata dia gitu. Udah tuh habis itu habis nonton gitu mungkin aku yang agresif duluan, mulai tuh ya gitu kan, lehernya, itu pipinya. gak ada orang tuh di rumah. Nggak ada orang di rumah, sepi. Nah terus abis itu udah aku buka kancing bajunya gitu, aku raba tuh. Oke, pertama mah gitu raba-raba sampai udah dibuka bajunya, baru celananya aku buka gitu. Dia diem doang. Iya dia doang, aku suruh dia nonton gitu, aku suruh dia nonton biar dianya juga ini apa Naik kan? Terus udah tuh, terus abis itu udah tuh udah aku buka, ternyata dia mungkin udah kali ya kak, udah tegang dia. Emang punyanya nggak begitu gede sih, cuma panjang aja. ngedrop nggak pas lihat punyanya nggak gede? Enggak sih, biasa aja aku mah. Karena nggak ngincer itunya. Iya, nggak ngejar itunya lah. Kita ya sama-sama main aja buat pengalaman gitu. Nyari pengalaman gitu amat ya. Disclaimer ya, jangan sama kalau sama saudara itu sebenarnya nggak boleh ditiru gitu kan. Nanti kalau misalnya sebelum lanjut, kalau misalnya amit-amit sampai terjadi hamil dan punya anaknya itu amit-amit, menurut penelitian itu bisa anaknya tuh bisa cacat gitu. Jadi harus dihindari, makanya disclaimer gak boleh ditiru sama saudara itu, dan nggak secara agama juga kan nggak membolehkan kan Iya, sama saudara. nggak boleh. Terus lanjut. Iya gitu kan. Nah terus ya udah, biasanya punyanya aku biar dia tegang juga kan. Pakai tangan. Pakai tangan aku. Nah terus udah itu handphonenya aku taruh aja di kasur, dianya aku suruh peluk gitu. Nggak jadi nonton lah ya. Nggak jadi nonton, udah peluk aku, cium-cium aku juga gitu. Berarti gayanya masih tiduran tuh? Iya, dia masih enggak, kita masih duduk. Oh duduk. Masih duduk. Terus? Gitu. Terus udah habis itu mungkin dia udah ini juga kali ya, cium-cium aku gitu. Aku juga cium-cium dia. Gitu. Terus pemanasannya dia Itu kayak jangan lupa ya guys. Iya, terus jangan lupa di sensor. Terus udah gitu. Terus habis itu ya itu terus pertama ya ini aku di atas duluan, jadi ngajarin dia duluan nih di atas gitu, cara goyangnya gimana gitu. Dia sendiri udah pernah sebelumnya? Belum. Masih perjaka? Kayaknya masih belum sih, karena dia masih kaku banget gitu, masih malu-malu, apalagi mungkin ya aku tuh saudaranya gitu ya. Kalau kamu udah sering? Aku udah pernah sekali sama pacar aku. Okay. Terus? Iya tuh. Rasanya gimana bedanya? Bedanya ya punya dia emang masih kecil sih, daripada punya pacar aku masih enakan punya pacar aku. Terus? Gitu. Nah terus habis itu iya aku ajarin dia di atas goyangnya, terus aku sembaring cium-cium, sembaring raba-raba dadanya gitu. Nah, terus dimasukin? Dimasukin. Enggak. Lah, ntar gimana kalau bablas? Waktu itu ngeluarinnya di luar sih, di perut. Itu pakai gaya yang kamu di atas? Ya, enggak, itu kan aku pertama gayanya di atas, ngajarin dia aja. Terus ntar dia di bawah. Aku yang di bawah.
gitu. Terus pakai gaya apa lagi? Gaya gaya berdiri gitu. Berapa jam durasi tuh? Berapa ya? Kayaknya 20 menit kayaknya deh ada kayaknya. 20 menit 25 kayaknya. Pada saat keluarnya pakai gaya apa? Keluarnya pakai itu gaya tiduran. Gitu. Buang dalam. Buangnya di luar. Tuh, aku yang ngajarin gitu. Terus pas udah keluar tuh kan, kamu keluar nggak? Aku keluar. Banyak. Iya. Terus kita apa? Kita tuh jadi sama-sama keluar gitu. Jadi mainnya puas. Terus apa yang kamu rasain? Itu kan kamu baru pertama kali ya mas kayak gitu. Kayak nyesel atau kamu malah biasa aja atau seperti apa? Nggak nyesel sih aku mah. Mungkin dianya yang kayak ada rasa nyesel gitu ya. Soalnya pas sudah selesai juga maaf ya teh gitu, nggak apa-apa teh gitu, kayak gitu. Mungkin dia yang nyesel gitu. Terus kamu bilang apa? Nggak apa-apa kok, punya kamu enak juga, aku bilang gitu. Punya kamu enak juga kok. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Dari situ maksudnya berkegiatan, ketemu namanya serumah kan? Serumah. Itu canggung nggak sih? Namanya kan udah begituan ya. Terus ketemu dia lagi kayak mana ya? Kayak harus berbuat apa gitu. Iya, mungkin dianya ya yang canggung karena kalau ketemu aku dianya ngindar. Tapi kadang-kadang akunya yang nyamperin, "Kamu kenapa?" gitu. Enggak teh. Udah nggak apa-apa, sini duduk, aku bilang gitu. Kalau dia menghindar. Orang tua nggak ada yang tahu, nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Waktu itu lagi keluar. Nah, terus maksudnya kalian tuh udah melakukan berapa kali tuh kayak gitu? Waktu itu kalau nggak salah kayaknya 3 kali. Terus jadi nggak lanjut setelah 3 kali itu? Sekali itu nggak lanjut karena dia pindah kerja, udah dapat kerja. Udah dapat kerja juga. Jadi udah nggak kontekan lagi. Berarti udahlah sampai situ ya? Udah sampai situ aja ceritanya. Terus apa lagi ceritanya? Terus aku juga pernah sama teman perempuan aku. Jadi dia punya pacar gitu. Aku juga kan, aku nggak tahu nih gitu. Ceritanya emang mau main aja gitu kan ya. Ayo main bareng gitu kan ya. Di mana? Di rumah gua deh gitu. Ada siapa aja? Bilang gitu. Ada teman-teman rame gitu. Bilangnya mah rame. Temen kamu cewek cowok? Cewek. Terus sambil diminum ya? Iya kan. Terus habis itu ya aku kan nggak tahu ya aku mah yaudah ayo main gitu. Ternyata tiba-tiba di rumah dia sepi, cuman ada dia sama cowoknya doang gitu kan ya. Terus udah tuh udah sini main gitu kan ya. Ini lu mau minum apa gitu kan ya? Enggak, aku mau minum apa-apa, air putih aja bilang gitu kan ya. Gitu. Ya udah, nah terus dia ternyata di kamar itu ada cowoknya. Aku kan masih di ruang tamu kan. Kamu dikenalin nggak? Pas di kamar gitu. Nah terus dia ngobrol dulu tuh di ruang tamu sama aku. Ke atas yuk, ke kamar gua gitu kan ya. Ngapain gitu kan ya? Itu ada cowok gua tuh, katanya gitu, yuk gua kenalin gitu. Habis itu dikenalin tuh aku di kamar. Di kamarnya itu ada cowoknya. Terus bilang gini, ini kenalin cowok gua, bilang gitu. Terus akhirnya aku kenalan ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Cowoknya kayak gimana tampangnya? Cowoknya tampangnya lebih tua kayaknya ya. Kayak umur 30-an kayaknya deh. Hitam manis sih. Oke, terus? Nah terus habis itu udah aku ke kamar tuh ngobrol-ngobrol, aku bilang gitu. Terus habis itu dia bisikin aku tuh, teman aku bilang gitu. Kita main yuk bertiga, kata dia bilang gitu. Main bertiga gitu kan ya. Lu mau gila ya, aku bilang gitu kan ya. Nggak apa-apa gitu ya, yuk gitu, cowok gue pengen, kata dia gitu. Nggak enak lah, udah lu main berdua aja, nggak pengen ngajak gua gitu kan ya. Biar seru bertiga kita mainnya, ayo, kata dia gitu. Terus gue nggak enak sama cowok lu, bilang gitu. Nggak apa-apa, kata dia gitu. Akhirnya udah tuh main bujuk-bujukan jadinya. Terus temen kamu juga nggak ini ya, nggak cemburu gitu ya? Iya, nggak cemburu. Emang dia
gimana ya, orangnya tuh bebas banget gitu. Tapi kamu emang naksir sama cowoknya apa enggak? Nggak begitu naksir sih, tapi emang manis gitu. Suka Kamu mau sedikit doang. diajak threesome? Iya, aku mau, bilang gitu kan, yuk buat pengalaman, kata dia gitu, kita bertiga yuk, bilang gitu. Ya udah yuk, bilang gitu. Kalau emang nggak kenapa-napa sih gitu kan, lu nya marah enggak, itu kan cowok lu, bilang gitu. Enggak marah gue mah, slow aja, aduh cowok gue juga lagi pengen nih, gitu dia gitu. Terus? Habis itu aku kan canggung ya, karena baru ketemu juga gitu kan ya. Ya udah aku duduk aja di kasur gitu. Terus Duduk di kasur, dianya mah udah mungkin udah ngomong kali ya sama cowoknya, ya ayo gitu main bertiga atau gimana gitu, aku nggak tahu gitu. Udah tiba-tiba cowoknya deketin aku gitu ya, basa-basi lah, nanya kabar, nanya rumahnya di mana, kayak gitu-gitu. ngobrol-ngobrol dulu. Iya, ya? ngobrol-ngobrol dulu. Nah ternyata udah tuh, ternyata mungkin teman aku udah kepengen banget kali ya. Tiba-tiba dia ya itu ciuman dulu gitu, terus buka baju pacarnya gitu. Terus aku gini, ini nggak apa-apa, aku kan masih yang nggak enak ya, nggak apa-apa, udah santai aja, kata dia gitu. Ya udah tuh, habis itu kira aku namanya aku nggak enakan ya, akhirnya aku dibuka bajunya sama teman aku, akhirnya aku kayak disodor-sodorin sama pacarnya gitu. Terus? Terus gitu, ya udah nggak apa-apa, udah buka aja baju lu, bilang gitu kan. Ya udah tuh, terus aku cuma udah tinggal pakai BH sama CD doang gitu. Terus? Udah tuh, terus akhirnya ya awal-awal sih kayak ya ciuman dulu gitu, ciuman dulu. Terus yang pacarnya dia teman aku tuh megang punya pacarnya gitu, kembaring biar berdiri gitu. Akunya mah masih malu-malu, cuman cium-cium aja, cium-cium pipi, cium-cium leher, masih kayak gitu. Terus? Nah terus abis itu udah tuh, terus pertama aku disuruh naik kan duluan, lu naik duluan tuh di atas, bilang gitu. Enggak, lu aja duluan, tuh kan cowok lu, bilang gitu. Enggak apa-apa, udah cowokku udah ini nih, udah gaceng, bilang gitu. Terus dianya ngapain? Dianya itu cuma cium-cium doang. Akhirnya aku naik di atas, aku goyang deh tuh di atas kan, dianya cium-cium, terus ini itu gitu kan, megang-megang, grepe-grepe gitu. Terus udah tuh aku, ini dalam pikir aku, ini gimana sih ya, teman aku gila apa gimana sih, mau sih pacarnya main sama aku gitu. Terus tapi aku rasa-rasa aku sange juga sih sama pacarnya. Iya, ribet juga ya. karena udah badannya bagus gitu kan, terus hitam manis, cakep gitu, terus punyanya gede juga gitu. Jadi aku kayak sange juga jadinya. Padahal kamu udah punya pacar. Padahal aku udah punya pacar gitu. Sama pacar kamu mendingan mana? Mendingan temen aku sih, cowoknya itu. Dia lebih agak gedean dikit. Terus? Iya tuh. Nah terus habis itu ya aku di atas, dia di bawah, terus kita tukar lagi posisinya gitu. Jadi aku di bawah, dia di atas gitu. Tapi temen aku ya gimana ya, nggak cemburu, nggak apa, nyodorin aku doang gitu. Dia jadi cuma ngeliatin doang gitu, ternyata cuman bantu cium-cium doang gitu. Jadi kayak aku yang ngelayanin itu cowoknya. Dia nggak ikut masukin, nggak ikut ini. Masukin tapi cuman bentar doang gitu, ntar dia keakuin lagi gitu. Kan kamu juga menikmati. Iya, aku juga menikmati sih. Terus si cowoknya itu lebih doyan sama kamu apa sama dia? Waktu itu ya doyannya sama aku, karena dia kan lagi mainnya sama aku terus. Ceweknya tuh nyodorin aku terus gitu. Jadi aku terus yang main, dari gerakannya yang di atas, berdiri, bawah, sampai nungging. Itu aku semuanya. Dia cuman bantu-bantu
SP doang gitu, terus cium-cium doang gitu. Dari situ berapa ronde tuh kalian? 2 ronde. Jadi aku pertama gitu kan, dia udah keluar, kita istirahat dulu tuh bentar. Dia ngeluarinnya di mana? Dia ngeluarnya di dalam. Dalam siapa? Dalam aku. Nggak pakai pengaman? Enggak. Waduh. Iya, makanya kelepasan itu dia. Terus kalau Hamdun gimana? Ya tanggung jawab. Tapi untungnya nggak hamil sih. Oh, Untungnya ini nggak hamil. beruntung lah ya kalau sampai hamil. Untungnya nggak hamil tuh aku. Terus habis itu istirahat dulu bentar. Kamu dikasih duit nggak sama teman kamu sama pacarnya? Enggak, karena dia bilangnya kita happy aja ya gitu. Setelah istirahat sebentar, Terus main lagi terus berapa menit main lagi? main lagi tuh sekitar 15 menit, agak cepat karena mungkin udah keluar yang pertama kali ya. Tapi main lagi sama teman aku sekarang. Akunya enggak gitu. Kamunya ngeliatin atau gimana? Aku ngeliatin, tapi aku bantu kayak cium-cium doang gitu, ngeraba-ngeraba gitu. Oh, gantian. Jadi gantian. Yang tadi kamu pemeran utamanya, sekarang kamu pemeran pembantunya. Jadi pembantunya. Gitu. Itu rasanya gimana sih, Say? Kalau bertiga begitu, Say? Sebenarnya ada rasa canggungnya juga karena baru pertama kali juga, apalagi sama cowok teman sendiri gitu. Tapi kelama-lamaan enak juga, ada rasa-rasa gelisah-gelisahnya gimana gitu. Nah, yang keduanya ini dia keluarnya di tempat pacarnya. Iya, tempat Di pacar. dalam juga. Nggak tahu tuh, kayaknya mau di dalam juga kayaknya. Kamu nggak merhatiin lah ya. Nggak merhatiin. Mungkin Kalau misalnya di dalam juga kalian kalau hamil bareng gimana itu, aduh. kembar jadinya dah. Iya, aduh. Serem juga ya. Iya, juga. Nah, terus setelah kejadian itu kamu pacaran sama pacarnya atau cuman satu malam gitu doang? 1 malam doang. Nah, terus kalau ketemu pacaran lagi biasa aja. Biasa aja gitu. Hmm. Kayak cuman gue udah ngerasain dia gitu, udah cukup gitu. Oke. Apalagi yang bisa kamu? Ini dari tadi kita nungguin ininya ya, nungguin edukasinya nih. Di mana nih edukasinya? Itu ya, Trisam juga kan nggak boleh ya sebenarnya. Boleh. Ya, inilah ada pengalaman seperti itu. Iya, ini pengalaman jangan dicontoh. Dicontoh. Apalagi yang kamu mau ceritain di dia? Aku juga pernah juga main sama om-om juga, kenalan dari itu teman aku itu. Tuh. Aku juga sebenarnya nggak tahu tuh, diajak-ajak aja kayak kemarin tuh, diajak ayo ajak gitu. Ternyata dikenalin sama om-om. Omnya udah tua? Udah tua, udah 50-an kayaknya ada. Maksudnya kamu open BO atau apa? Mungkin nggak tahu ya dia ya yang open BO apa gimana, tapi aku cuma ikut-ikut aja, diajak aja, ayo kesini gitu. Terus? Tuh bilang, ntar lu gue kasih duit ya, bilang gitu. Duit apaan ini? Udah buat jajan, kata dia bilang gitu. Buat jajan, ya udahlah, kalau aku ikut aja tuh. Aku ikut dia aja. Om-omnya gimana? Omnya nggak gemuk tapi nggak terlalu gemuk gitu. Terus ada kumisnya tipis gitu, kulitnya sawo mateng. 50 mah masih inilah ya, nggak terlalu tua ya. Nggak terlalu tua lah. Terus masih bisa goyang. Gimana maksudnya dikenalinnya di? Kenalinnya jadi kita langsung ke apartemen waktu itu. Kenalan di apartemen. Ini ngapain kesini? Enggak, ya kita main aja, katanya gitu. Terus? Main aja. Nah, terus habis itu udah itu terus kita booking kamar. Ternyata omnya tuh udah booking kamar. Jadi aku tinggal masuk. Kamu dikasih duit? Kasih duit. Berapa? Itu tuh 500. 500.000. 500 tapi dipakai gitu. Iya, dipakai. Teman kamu juga dikasih duit? Dikasih duit. Sama. Tapi dia nggak dipakai. Dia nganterin aku doang. Kamu udah tahu digituin, kamu nggak marah sama teman kamu? Enggak. Ya karena udah deket banget sih, emang teman dari kecil. Oh, tapi dia nggak ngasih tahu bakalan dijual gitu kamunya? Nggak tahu. Terus kamu iya aja terima aja? Iya aja gitu.
Emang kamunya mau? Iya, akunya juga mungkin mau gitu. Karena dia tahu juga aku kan nakal juga gitu maksudnya. Terus rasanya sama om-om 50 tahun gimana? 50 tahun ya? Ya capek, kebanyakan aku yang goyang. Jadi dia diem doang? Iya, jadi dia goyang bentar, udah gantian lagi, udah goyang bentar, gantian lagi gitu. Jadi tiduran terus dia? Akunya di atas, terdianya di bawah. Terus kadang-kadang aku aja nungging bentaran, terus gantian lagi gitu, akunya di atas lagi gitu. Tapi dia masih gerak loh itu. Iya, masih ini, cuman berapa menit doang, tergantian lagi gitu. Berarti cepat keluarnya? Iya, nggak begitu lama kalau itu. Berapa menit? 5 menit? Udah? Kayaknya ada sih gitu. Soalnya akunya juga nggak ngerangsang. Nggak ada gairahnya. Jadi udah dari berbagai genre ya. Ya udah, ini pengalaman. Yang 50 udah. Iya. Terus tadi yang sama lebih muda Brondong udah. Trisam udah. Lengkap deh udah. Kamu punya cerita apa lagi, Say? Ya, ini cerita aku tuh pernah waktu itu punya teman. Punya teman di kerjaan. Ternyata aku nggak tahu, aku pernah mergokin temen aku lagi begituan di kamar mandi sama temen aku juga, maksudnya sama satu kerjaan gitu. Terus kamu? Iya, terus aku nggak tahu ya, karena mungkin itu nggak dikunci ya. Aku mau masuk aja, namanya mau ke toilet gitu kan ya, mau masuk aja. Ternyata dia lagi telanjang gitu, terus udah buka-bukaan baju gitu. Terus kamu tutup lagi? Iya, aku tutup lagi tapi dilanjutin sama dia gitu. Terus aku dengerin doang suaranya, ternyata ada suaranya kayak gimana? gitu doang suaranya gitu. Nah terus habis itu Kak, aku punya cerita. Aku pernah ketemu sama teman aku gitu. Dia punya kenalan, tapi ini mainnya tuh kasar gitu Kak, jadi dia kayak seksnya tuh menyimpang gitu. Gimana? Iya, jadi kayak dia maunya aku kayak tangannya diikat, kakinya diikat, tangannya aja diikat waktu itu. Tangannya diikat, terus mulut akunya dipakein baju dia gitu, disumpah. Wah, itu mah kamu disekap itu. Iya, jadi kayak maunya itu dia kayak ada adegan penculikan kayak gitu. Itu temen atau apa? Teman, tapi punya teman aku yang itu tapi punya temannya lagi gitu. Dikenalin baru? Iya, dikenalin baru. Kamu mau digituin? Ya aku tadinya kan nggak tahu Kak gitu. Ternyata dia seksnya tuh agak menyimpang gitu. Jadi dia maunya tuh kayak ada yang kekerasannya gitu. Nah, coba kamu ceritain, bongkar semua, buka. Kamu berarti kamu di dunia syuting ya? Tapi maksudnya gimana? Denger doang, cuma denger ceritanya doang. Gimana? Jadi ada anak baru syutingan gitu. Nah terus dia itu dijual sama korlapnya ke pemain. Berapa duit? Aku nggak tahu, cuman denger aja gitu sama pemain, dan itu heboh banget pada dibicarain, dan perempuan itu juga kayak nggak ada malunya gitu, cuma udah dibicarain malah berkoar-koar gitu. Gue habis main lo sama pemain ini, gue habis main lo sama pemain ini. Pemain ini siapa? Coba kasih cluenya dong, Say. Pemain sinetron. Sinetron, ciri-cirinya. Ya ganteng, terus ya udah pasti kan pemain sinetron pasti ganteng, putih, tinggi. Inisialnya? Nanti ini. Kan inisial banyak, yang nama yang dari A itu ada jutaan di dunia ini. Dari A, B, C. Siapa ya namanya ya? Lupa lagi nama artisnya, tapi mukanya kenal. Ya Allah. Lah, coba cari yang apa, main stripping. Coba bantuin dia mukanya kenal. Bisa dilihat, cari di Google. Siapa sih? Pemeran utama. Iya, pemeran utama juga sih maksud.
waktu tuh apa ya, sinetron ya, siapa sih namanya ya? Jadi nggak terlalu terkenal. Terkenal maksud gitu, artisnya terkenal, cuman dianya tuh berkuar-kuar gitu, gue habis main sama artis ini nih kak gitu. Oh bangga lah ya. Bangga gitu dipakai sama artis gitu. Terus kalau kamu dipakai sama artis mau gitu. Mau gitu, cuman artisnya nggak mau. artisnya belum tentu mau sama aku. Jadi tapi kamu nggak pernah kayak so akrab gitu di tempat syuting sama artis? Cuman ya ngobrol cuman bentaran-bentaran aja sih, nggak yang mengarah ke situ gitu. Cuman mungkin karena itu dia anaknya agresif mungkin ya gitu, terus cakep juga gitu. Jadi sama Telko tuh dikenalin gitu. Sama kru juga. Telko tuh apa, Say? Kita yang nonton nggak ngerti nih Telko. Telko tuh kayak yang ya talent koordinator. Iya kayak gitu. Pokoknya kru-krunya kru film gitu. Nah, si kru filmnya ini suka make figuran? Iya, kadang-kadang suka make figuran gitu. Ntar diiming-imingin, nih ntar dikasih jajan gitu. Dipakai ntar kemana gitu. Ntar kadang-kadang ngomong sama korlapnya gitu, yang bawa extras, yang kebanyakan extras baru. Mau nggak main nih, yang main ini gue kasih gitu. Kadang-kadang korlapnya yang nyodorin gitu. ABG-nya juga yang kadang-kadang mau juga gitu. Kadang-kadang main sama kru-krunya, pernah main sama artisnya gitu. Kamu pernah digoblok-goblokin saudara? Goblok ekspresinya mana gitu enggak? Awal-awal pernah. Gimana sih kalau saudara itu marahin ibaratnya ekstrasnya? Iya waktu itu aku pernah tuh salah Astradanya ngasih arahannya jalannya lurus, sutradaranya maunya harusnya belok gitu. Jadi nggak sinkron ya? Nggak, jadi kan harusnya terus ya Astradanya harusnya yang dimarahin ya, ini malah akunya yang dimarahin gitu. Dimarahinnya gimana? Goblok banget sih lu bisa nggak sih mainnya gitu, lu ekstras baru apa gitu. Kenal sama saudaranya? Iya, bapak siapa gitu, botak, aku bilang gitu. Botak yang botak ciri-cirinya? Iya, suka main di itu mah pemain, saudaranya? Iya, sutradaranya juga suka main. Suka main film juga, suka main itu juga. Iya, maksudnya yang sutradaranya marah-marahin aku gitu. Namanya nggak tahu saudara itu? Enggak tahu. Cuman aku kadang-kadang kesel gitu ya, botak males kalau syuting di sini lagi ntar ada si botak yang bilang gitu, karena aku udah pernah dimarahin dan dia emang terkenal galak sutradara itu. Banyak yang suka dimarah-marahin sama dia kalau dia nggak sesuai gitu marahin dia, padahal cuman salah komunikasi gitu. Karena sutradaranya bilang ke sini, kitanya bilang ke sini. Iya, maksudnya gini ya, kadang aku suka miris yang ngedenger kayak gitu. Mentang-mentang di lokasi syuting kadang suka ada perbedaan kasta. Iya benar. Antara pemeran utama, pemeran pembantu, utama gitu kan, figuran, ekstrak, terus kadang-kadang saudaranya itu nggak menghargai, nggak memanusiakan manusia. Nggak mentang-mentang ekstra. Tapi giliran sama yang pemeran utama, baik-baikin walaupun dia salah sampai dipuja-puja romannya. Gimana tuh? Ada pemeran utama yang salah? Banyak kan. Gimana? Makanya Salah kadang-kadang apa? kita ekstrasnya jalan lagi gitu. Ekstrasnya salah dialog dikit, ulang lagi. Salah dialog dikit, ulang lagi, sampai kadang-kadang ada yang sampai 10 kali dialog salah. Ini kita ekstrasnya yang di belakang jalan lagi. Jadi itu pemeran utamanya dialognya nggak hafal. Ya kadang-kadang kalau gitu tuh kayak pemain baru kak gitu. Jadi talent dari manajemen mana gitu baru main gitu kak, baru terjun di dunia syuting. Nervous gitu ya? Mungkin nervous kali. Giliran pemain aja kagak diomelin. Udah ayo kita coba lagi. Ayo sekali lagi tag-nya gitu. Kitanya aja kalau salah diomel-omelin. Gitu ya. Iya. Dari perbedaannya itu jauh banget. Tapi kalian tetap malah ikut syuting lagi, tunggu syuting lagi. Susah syuting lagi. Terus kadang-kadang ya ekstras ini
callingan jam subuh. Padahal di tag-nya malam. Iya. Sampai ngampar-ngampar tidur gitu. Ya suka begitu. Tidur di jalanan kayak gitu, dapat dikasih nasi kotak. Terus kenapa kalau misalnya tag-nya malam, kenapa harus di callingnya subuh? Iya. Itu yang calling siapa sih Kadang-kadang ini korlapnya nggak mau pusing Kak. Oh gitu. Jadi kita nih berangkat pagi nih misalkan. Pokoknya suruh standby situ deh. Iya, mau diambil kapanpun iya, gitu. jam 6 nih kita harus udah nyampe sono lokasi. Terus syutingnya jam 8, jam 9 gitu. Kadang-kadang sampai siang. Jadi kita yang penting udah standby. Kalau misalkan callingan dia ada yang tiba-tiba dadakan nggak bisa datang, jadi dia bisa cari gantinya gitu. Oh gitu alasan. Tapi kan Alasannya. nggak baik juga, maksudnya hanya karena pemikiran kayak gitu jadi orang menjadi habis waktu di situ. Iya, kan. jadi kadang-kadang pada gelar tikar, tidur di situ gitu. Jadi gimana ya, kasihan juga. Makanya jadi kebanyakan ngobrol dari situ kan. Kenalan, ngobrol, kebanyakan jadinya. Ngobrolin apa aja tuh tiduran. seharian nunggu di situ? Ya kadang-kadang kita ngobrolin telco ini, ngobrolin korlap ini yang begini. Yang jutek-jutek yang ini ya. Apalagi sekarang Kak, kalau fee-nya suka telat-telat. Berapa hari sih? Kadang-kadang ada yang H-1, H-2, kadang-kadang baru ditransfer. Oh, Kadang-kadang H+ kali. Iya, H+. Kadang-kadang ada yang dibawa kabur duitnya sama Ya telkonya. ampun, tuh telco kurang ajar banget. Iya. Jadi ya kita capek seharian, duitnya dibawa kabur. Kok dia gitu? Terus yang bertanggung jawab siapa kalau kayak gitu? Ya kagak ada yang tanggung jawab. Salah kalau kita nanya ke telco, salahnya korlap. Kita nanya ke korlap, salahnya ini agensi gitu-gitu. Jadi dioper-oper bilang. Terus kamu berarti nggak dibayar kan dong, udah capek-capek? Iya, kadang-kadang pernah tuh nggak dibayar juga. Karena? Ya karena itu duitnya dibawa kabur. Alasan doang kali. Nggak tahu, udah dipakai kali duitnya. Nah terus kalau kayak gitu konfirmasinya masih apa? Ya udah nelan sendiri jadinya. Waduh, serem juga ya. Iya. Kenapa nggak kamu viralin aja tuh telkonya? Ada yang udah pernah dilaporin Kak ke polisi. Terus? Nggak tahu orangnya ketangkep apa enggak sekarang. Harus ditangkap itu. Hak orang. Kalau emang dunia syuting begitu, tapi kalau enaknya kalau iklan itu enak. Kalau iklan gimana perbedaannya, atmosfernya, budayanya? Kalau iklan tuh kita kayak diraja. Kayak diraja, gimana sih diraja? Raja, gitu gimana sih kalau diraja itu? Maksudnya kita kayak dihargain gitu Kak. Oh gitu. kayak dihargain, oh iya perbedaannya. Bayarannya pun beda ya? Bayarannya beda. Dihargainnya gimana perbedaannya? Coba pas dateng nih. Pas datang Callingan sesuai jamnya? sesuai pagi gitu callingannya. Tapi kita tuh walaupun nunggu tapi dikasih tempat nunggu Kak, dikasih ruangan, terus disediain minum, makan gitu, ditawarin kamu apa gitu. Jadi enggak Di treatment lah ya. jadi enggak kayak kita digeletakin aja ngampar. Kalau syutingan kan kita ngampar tiduran di mana baik, kita gelar tikar. Di mana baik. Jadi nggak dikasih kayak kasur, pokoknya kayak ngemper di ubin gitu. Kalau gini kan kita, kalau iklan ya kita dikasih bangku kan, kadang itu suka duduk gitu. Terus Kak ada mau apa Kak mau apa Kak gitu. Waktu itu aku pernah iklan tuh, baik orangnya pada baik bilang gitu. Terus Kak capek nggak Kak, nih ada jus, dikasih buah gitu. Seger lah ya. Jadi dihargain kita, jadi syutingnya juga semangat. Iya ya. Terus tapi callingannya banyak kan sinetron mulu ya? Iya, adanya sinetron. Kalau iklan kadang-kadang ada yang masuk, ada yang enggak. Kamu kenapa nggak ikutan casting yang dapat peran say, biar gak jadi figuran terus atau ekstra? Ya. Yang ada dialog gitu loh. Pernah kan nyoba-nyoba casting. Terus pemeran pembantu gitu ya. Tapi kan sutradaranya kayak yang nentuin, sono astradanya. Kita mah ikut segitu. Oh, pernah dapat dialog? Pernah dapat dialog. Kalau dapat dialog bayarannya beda? Beda. Oh, pernah waktu itu dapat peran apa? Waktu itu aku jadi peran narapidana. Waktu itu jadi kepala kamar. Dialognya gimana coba contohkan. Aku ngomel-ngomelin artisnya. Ngomel-ngomelin artisnya. Wah, itu privilege yang luar biasa. Kapan lagi kita ngomelin gimana artis? Gimana ngomelin artisnya? Misalnya gue artisnya nih ya. Gimana ngomelinnya? Hei, anak baru lo ya di sini. Sini pijitin gue dulu.
wah enak aja lu main duduk-duduk aja, gua nih kepala kamarnya sini pijitin gua dulu nih, capek gua gitu. Kurang galak ya. Ya maksudnya tapi teriak-teriak gitu. Oh sambil teriak sambil Kan kita marahin dia baru datang tiba-tiba udah nangis, udah duduk gitu di pojokan gitu. Aku marah-marahin dia gitu. Jadi dipilihnya itu dadakan aja, nih kamu aja nih yang pijit dilap gitu. Kadang-kadang pilihnya dadakan, kadang-kadang ditunjuk juga sama korlapnya. Nih dia bisa nih dialog, udah dia gitu. Kan kalau misalnya pengen jadi kayak beneran, tapi kamu cita-cita pengen jadi artis? Pernah kepikiran pengen jadi artis. Oke. Kan kalau pengen jadi artis berarti kan ada casting ya kan? Casting. Iya. Kenapa nggak ikutan casting yang bener-bener dapat peran biar nantinya nggak jadi figuran terus? Pernah waktu itu juga Kak, maksudnya casting waktu itu buat film horor ya gitu ya. Pernah ikut gitu. Waktu itu pernah jadi dikasih perannya tuh apa? Mbah dukun gitu ceritanya. Terus kan kita suruh casting dulu, datang ke kantor. Gitu. Lolos? Nggak lolos. Aku mah udah casting, tapi kan yang banyak yang casting juga. Iya. Yang mungkin lebih ini. Yang penting kita kan cari pengalaman gitu. Udah mengajukan diri casting. Ya yang keloknya ya orang atasan. Sekarang kan lagi tren dracin tuh. Gak mau ikutan dracin? Pulangnya pagi Kak. Emang iya? Iya. Pulangnya pagi, bayarannya besok gitu. Kalau dracin nggak jelas. Capek ya, lebih capek. Iya capek. Ya. Terus iklan lagi? Belum ada lagi nih dalam waktu dekat? Belum ada lagi. Oke. Jadi dari kisah kamu ini yang pengalaman kamu di dunia persyutingan, Iya, kan? iya. Kalau kita bisa jabarin dalam satu paragraf, apa yang bisa dibagikan supaya ya teman-teman tuh ya kalau mau di dunia syuting, jangan dari kamu yang udah duluan apa? Oh gitu. Kalau yang baru-baru nih ya, jangan mudah terbujuk gitu sama ya janji-janji manis kru gitu. Karena biasanya anak-anak baru itu suka digodainnya sama kru gitu. Karena kru itu kan jarang pulang Kak. Itu dia kan pasti stay-nya di base camp. Bulanan yang kayak anak hilang. Di rumah situ, syuting di situ, base campnya di situ gitu. Dan dia kan kagak ketemu anak bininya. Ya makanya yang digodain sering itu anak-anak baru. Makanya kalau anak baru seger. Apalagi anak baru yang cakep-cakep, yang demplon-demplon, udah tuh dipepetin terus. Tapi kru berani ya deketin anak baru. Kru nggak ada berani ngedeketin pemeran utama gitu. Kayaknya emang nggak berani Kak. Nggak berani ya. Biasanya pemeran utama sama saudara ya. Iya, saudara. Nggak semua ya, disclaimer ya. Iya, nggak semua. Terus. Kamu pernah ngelihat orang itu pemeran utama pacaran sama saudara? Nggak pernah sih. Ya, kita kan nggak tahu kalau dunia artis mah ya gitu. Yang tahu mah dunia kru-krunya, dunia kita yang figuran-figurannya gitu. Aku tahunya dunia itu aja. Tapi kamu sama pasangan kamu sekarang ketemunya cinlok berarti ya? Iya, cinta di lokasi syuting. Oh, tapi syuting selalu Bareng. Syuting bareng, terus pernah beda lokasi, beda judul pernah? Pernah. Kamu nggak cemburu, dia juga nggak cemburu? Enggak. Karena ya namanya kita kerja harus profesional. Asik. Gitu. Dia kerja di sini, kita kerja di sana. Yang penting kan uangnya. Yang penting kan uangnya. Tapi bisa buat jajan. Nah, kamu kalau udah punya pasangan, terus ada yang mau pakai kamu, ada yang mau nawarin kamu ngasih duit gimana? Ya beda, ya jangan di syutingan gitu Kak, di luar syutingan gitu. Oh, jangan di kerjaan ya, ngeberakin itu sendiri. Kerjaan mah malu kita. Tempat cari duit sendiri diberakin gitu ya. Iya, jangan di situ. Kalau mau di luar, jangan di kerjaan. Jangan kita profesional, kita kerja. Gitu ya, itu bagus loh, bener. Dimanapun harus profesional. Kalau kita mau ngebandel, privacy di tempat lain aja. Iya, di tempat lain aja, di luar, jangan di kerjaan. Tuh apa lagi pesan-pesannya? Yang tadi kamu udah main sama si itu tentang ibaratnya kenakalan-kenakalan itu yang kamu bisa bagiin. Ya udah itu mah jangan dicontoh kalau yang itu kayak gitu. Jangan dicontoh ya, semuanya nggak ada yang bisa dicontoh ya. Jangan contoh, itu mah kagak bener semuanya gitu. Ini mah karena pengalaman saya gitu kan ya. Makanya jangan suka main sama saudara gitu, terus apalagi kayak
om gitu, jangan dah gitu kan. Yang normal-normal aja kan. Terus apalagi di dunia syuting yang kudu hati-hati bener. Sama kalau ini kita harus nanya juga fee-nya ini langsung dibayar apa enggak Ya, gitu. kapan turunnya gitu. Karena duit mah sensitif Kak gitu. Soalnya udah banyak kan yang suka dibawa kabur. Kadang-kadang budgetnya cuma 150 dipotong 50. Tinggal 100 dibayar 2 hari besoknya gitu. Belum potong ongkos habis. Iya, habis kadang-kadang gitu, jeleknya gitu. Tapi kadang-kadang ada yang agensi bener bayarnya 100 ya 100, 200 gitu, nggak dipotong-potong gitu kan. Sehari bisa dapat dalam sebulan nih kalau kayak kamu tuh dapat berapa callingan sebulan? Sesuai kebutuhannya aja Kak. Mau tiap hari pun bisa kalau Tiap mau. hari bisa kalau misalkan film ini ada kebutuhan ekstrasnya gitu, bisa kita loncat ke sini. Karena aku kan nggak terikat manajemen Kak. Mana-mana aja boleh. Iya, jadi mana aja boleh gitu. Kalau manajemen kan ditentuin sama manajemen, kita nggak boleh loncat-loncat gitu. Berarti kamu kalau dipikir yang bulanan kamu tuh bisa ngambil berapa biasanya? Biasanya kalau misalkan ekstras aja bisa 125 sehari. Tiap hari ngambilnya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan dikasih dialog gitu, peran-peran kayak ibu sayur apa itu bisa 200 sehari. Kalau iklan-iklan kadang-kadang aku pernah kayak iklan aplikasi gitu ya. Waktu itu pernah sampai 7 juta. Terus VO-nya beda lagi gitu. Berarti fluktuatif lah ya, beda-beda. Beda-beda. Tapi berarti kamu setiap hari ada terus job ya? Ada terus gitu. Tapi kadang-kadang seminggu bisa 5 kali, kadang-kadang seminggu 3 kali gitu. Oh iya. Jadi hampir setiap hari, 2 hari sekali ya, gitu. Hampir ada. Enjoy dengan kayak itu dunia apa ya tuh? Persyutingan. Enjoy Kak. Karena passion di situ. Karena ya emang passion juga, karena kan dulu pengen jadi artis gitu kan. Terus kerjanya juga enak Kak, kerjanya nunggu doang gitu. Kerjanya kita nunggu doang, tapi makan Teknya sebentar. Iya, teknya sebentar, terus makan terjamin gitu. Padahal adegannya cuma jalan doang gitu. Iya, jalan doang kadang-kadang. Terus kadang-kadang kita duduk aja kayak di kafe-kafe gitu, di taman-taman. Oh, duduk sambil ngobrol, ntar backgroundnya nggak di-blur gitu. Sedih banget. Tapi kamu di sini jelas, cuma pakai topeng sih ya. Iya. Tapi apa nggak mau ada jadi penyanyi gitu? Enggak sih Kak. Enggak ya. Jadi lebih ke acting. Iya. Tapi kamu acting nangis bisa? Bisa. Coba. Jadi kalau disuruh nangis gimana sih? Maksudnya kamu ngebayangin apa gitu? Bayangin apa ya, waktu itu pernah anak aku meninggal ceritanya Kak, kecelakaan gitu. Innalillahi. Ceritanya anak aku meninggal, ternyata sebelahnya itu artis gitu. Nah itu kamu pada saat memerankan itu kan berarti kan disuruh nangis. Itu pakai insto ditetesin apa bener real kamu harus nangis atau gimana? Ada juga yang kalau yang nggak bisa nangis pakai insto Kak, tapi kalau yang bisa langsung pakai air mata asli. Kamu? Aku waktu itu air mata asli. Iya. Itu pada saat itu gimana kamu menjiwai, membadani perannya? Ya kita kayak mikirin itu anak kita beneran aja Kak gitu. Karena kita dapat ininya, suasananya dapat. Karena emang aku masih cengeng gitu. Jadi gampang nangis. Tapi kan kalau lagi rame orang gitu butuh konsentrasi atau? Iya, pertama ya kita sebelum tag-nya kita diemin dulu, bayangin dulu, ntar kalau udah tag-nya baru kita udah langsung nangis keluar gitu. Butuh berapa menit tuh untuk kayak gitu? Selama nunggu aja, selama nunggu artisnya datang. Itu aku diem dulu, bayangin dulu gimana ini rasanya, ceritanya kehilangan anak gitu. Berarti ibaratnya untuk adegan nangis itu tidak sulit ya buat kamu? Iya kan, karena aku emang tipikalnya orangnya cengeng juga gitu, nonton yang sedih-sedih bisa nangis sendiri gitu. Iya, kalau nonton sedih kan dia natural, tapi kan kalau acting kan harus
harus ada bayangan. dituntut untuk keluar air mata gitu, harus kejer gitu. Harus ibaratnya dibuat gitu. Iya, dibuat. Itu nggak masalah, mudah ya buat kamu ya. Mudah. Berarti kamu bisa jadi aktor hebat, aktris hebat dong. Ya, amin. Gitu. Ada bakat. Jadi kalau sekarang disuruh nangis bisa? Bisa. Boleh nyoba, yuk kita lihat ya. Apa Terserah kamu maunya gimana. Aku mah pengen lihat apa yang kamu omongin bisa dibuktiin gak nih, kan kita real ya, maksudnya tadi kamu bilang kamu bisa nangis. Mudah-mudahan dengan podcast ini nanti kamu dicari sutradara gitu loh. Amin. Enggak? Nih yang bisa nangis nih, coba nih, karena dia anak syutingan ya. Penonton setia Diare gitu. Boleh kamu ceritanya, mau dialognya terserah kamu, ininya terserah kamu deh, mengalir aja, bebas. Pak, kenapa tinggalin aku, Pak? Pak, aku nggak kuat ditinggalin Papa. Aku masih butuh Papa. Bangun, Pak. Bangun, aku masih butuh Papa. Papa. Ada Kak? Oh, air matanya tapi telat ya, maksudnya ada binar-binar apa itu? Boleh di zoom. Nah, tuh. Tapi kamu harus merem dulu ya, baru dia. Iya, jadi ngehayatin dulu. Oh, jadi dia udah ada apa sih namanya? Bukan bibit ya, apa sih namanya? Air mata tapi belum netes gitu. Iya, ya. belum netes. Udah ini. Udah ada gitu. Keren. Mudah-mudahan gitu ya dengan kamu unjuk gigi di podcast Diare kali ini, kamu udah harusnya dapat peran say. Ya. Gitu ya, agensi gitu. Kasih dia peran, bisa nangis gitu. Kasih saya peran nih, bisa nangis saya udah. Bisa nangis. Jadi jangan lewat mulu. Dia bisa nangis kok ya. Aku bangga kalau kamu yang tamu-tamuku di Diare ini pada sukses, pada sehat, pada bisa ada punya perubahan dari yang sebelumnya ceritanya terpuruk, terus pas podcast lagi Diare sequel kedua dia udah sukses, itu kita senang banget loh, bangga banget gitu. Karena kan setiap orang kan punya siklus kehidupan, roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah gitu ya. Itu wajar, tapi yang pasti perubahan yang harus lebih baik itu harus terus dipunya oleh setiap manusia. Kan manusia punya sifat yang harus bisa jadi lebih baik setiap harinya harusnya. Gitu ya. Mudah-mudahan setelah podcast ini kamu dapat peran. Amin. Ntar ceritanya harus beda lagi nih kalau diundang lagi ya. Siap deh, tadi calling sama Karai. Gitu. Oke, terima kasih ya sudah berbagi di Diare. Kasih Kak. Thank you.